Halo teman-teman, kali ini gue mau bagiin strategi trading yang simple banget, tapi bisa bikin kalian dapetin banyak tips. Kalian pasti tahu indikator yang namanya CCI. Di video kali ini, gue bakal kupas tuntas indikator ini, baik kelebihan dan kekurangannya. Plus gue bakal bahas cara kombinasiin CCI dengan support dan resisten untuk mendapatkan poin entry gitu. Jadi, tonton video ini sampai habis, agar kamu nggak salah kaprah pakai indikator ini. Indikator CCI termasuk dalam kategori indikator osilator yang sering digunakan sebagai alat untuk menemukan momentum entry dalam trading. Karena sifatnya yang merupakan osilator, CCI juga digunakan untuk mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold, serta divergensi yang menunjukkan potensi perubahan arah tren. Video ini yang berasal dari swingtradingstrategi.com akan menjelaskan bagaimana menggunakan indikator CCI dalam trading berdasarkan kondisi overbought dan oversold. Pencipta indikator ini, Donald Lambert, menyarankan untuk memperhatikan kondisi overbought dan oversold sebelum memutuskan untuk masuk ke pasar. Batasan level CCI adalah plus 100 dan minus 100. Ketika kurva indikator CCI berada di atas plus 100, ini menunjukkan kondisi overbought, yang berarti harga telah naik dengan momentum dan telah melampaui fluktuasi normal. Begitu pula jika kurva indikator CCI berada di bawah minus 100. Ini menunjukkan kondisi oversold, yang berarti harga telah turun dengan momentum dan telah melampaui fluktuasi normal. Dengan demikian, CCI digunakan untuk mengukur sejauh mana harga telah bergerak dari nilai rata-ratanya. Ketika CCI berada dalam area overbought atau oversold, ini menandakan bahwa harga telah melampaui deviasi normal, alias standar deviasi dari nilai rata-ratanya. Kondisi overbought adalah sinyal untuk melakukan sell, sementara kondisi oversold adalah sinyal untuk melakukan buy. Namun, ada beberapa masalah yang muncul jika hanya mengandalkan indikator CCI. Nah, kalau kamu trading hanya mengandalkan CCI tanpa mengkombinasikannya dengan indikator lain dan analisa price action, seringkali akan muncul kesalahan sinyal atau kondisi palsu. Hal ini terjadi karena CCI termasuk dalam kategori indikator yang terlambat atau lagging indikator dalam merespon pergerakan harga. CCI memberikan sinyal setelah penutupan harga terakhir atau selesai terbentuknya candlestick pada periode pengukuran. Berikut contohnya. Titik 1, sinyal buy yang salah, false buy, meskipun entry dilakukan saat CCI oversold. 2, sinyal buy yang benar. 3, sinyal sell yang salah, false sell, meskipun entry dilakukan saat CCI overbought. 4, sinyal sell yang salah, harga terus bergerak naik meskipun CCI sudah overbought. 5, sinyal sell yang benar. 6, sinyal buy yang benar. Untuk menghindari kesalahan sinyal tersebut, para trader mengkombinasikan CCI dengan analisa price action, indikator moving average, terutama exponential moving average atau EMA, dan level-level support dan resisten. Kombinasi CCI dengan dua indikator EMA dan analisis price action digunakan untuk menentukan arah tren. CCI memberikan informasi tentang kekuatan tren, sedangkan moving average digunakan sebagai indikator arah tren. Ketika terjadi perpotongan atau crossover antara dua EMA, di mana EMA periode yang lebih kecil, EMA 9, memotong EMA periode yang lebih besar, EMA 18, dari arah atas, itu menandakan tren penurunan, downtrend. Untuk entry sell, kita menunggu hingga CCI berada pada area overbought dan dikonfirmasi oleh pola price action yang terbentuk. Contohnya, pola price action yang terbentuk adalah doji dan pin bar. Sebaliknya, ketika EMA 9 memotong EMA 18 dari arah bawah, itu menunjukkan tren kenaikan atau uptrend. Untuk entry buy, kita menunggu hingga CCI berada pada area oversold. Kombinasi CCI dengan level support dan resisten, dan analisa price action juga dapat digunakan dalam trading. Dalam kasus ini, semakin kuat level resisten atau support, semakin valid pula sinyal yang diberikan oleh indikator CCI. Contohnya, entry sell dapat dilakukan ketika harga mencapai area resisten R1 sampai R2, dan kurva indikator CCI berada pada area overbought. Sebagai konfirmasi, kita juga melihat terbentuknya pola doji pada resisten R1. Sebaliknya, entry buy dapat dilakukan ketika harga mencapai area support dan kurva indikator CCI berada pada area oversold. Kedua cara trading tersebut dapat diterapkan pada semua time frame. Namun, semakin tinggi time frame yang digunakan, sinyal yang diberikan oleh indikator CCI akan semakin valid. Nah, mudah kan menggunakan indikator CCI ini? Yuk dicoba! Sekian video kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel gua ya.
Kalau kalian punya pertanyaan tentang Forex, langsung aja hubungi gue lewat nomor yang ada di deskripsi video ini. So, gue tunggu kalian.